Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKI Klasis Solo dan simpatisan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Claudius Lisias Sutrisno. Mari Ibu, Bapak, Saudara-saudari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan sudah boleh memasuki Minggu Advent yang ketiga ini. Biarlah iman kami semakin diperteguh melalui sabda Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan sebentar lagi, supaya kami diberi hikmat Tuhan untuk boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan dan memberlakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema bila manakah Tuhan murka. Kita mungkin jarang membicarakan tentang Tuhan yang murka. Yang sering kita bicarakan tentang Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampun, Allah yang penyayang dan sebagainya. Tapi itulah fakta, sisi dari Tuhan Allah kita, di mana Tuhan itu mengasihi umat manusia, tetapi di sisi lain Tuhan juga tegas terhadap umatnya. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 16. Saya akan membacakan bagi kita pada ayat yang ke-28 sampai dengan 33. Ayat-ayat yang hendak kita baca ini merupakan bagian utuh dari perikop Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai dengan 50 yang bercerita tentang pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Saya akan membacakan untuk kita, silakan Ibu, Bapak, Saudara-saudari menyimaknya. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan semua, saya ulangi, jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Berbahagialah kita mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Maranatha. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop yang kita perhatikan, yang kita baca secara khusus pada ayat 28 sampai dengan 33, mengingatkan kepada kita semua tentang tema bila manakah Tuhan murka. Artinya, apakah Tuhan itu bisa murka? Iya, Tuhan itu bisa murka.
itu terbukti apa yang terjadi bukanlah cerita omong kosong belaka, bukanlah mitos ataupun legenda, tetapi itu adalah fakta iman, fakta sejarah yang dicatat di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Bilangan, di mana pada waktu itu ada sekelompok orang yang memberontak. Musa tidak mau menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan melalui Musa. Mereka merasa bosan, mereka merasa marah, mereka tidak percaya, meragukan Musa dan sebagainya. Di sana disebutkan ada Korah, yaitu bin Lewi, yang artinya adalah keturunan dari orang Lewi, yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang ditentukan Tuhan untuk melayani Tuhan di rumahnya, di rumah Tuhan. Atau juga orang-orang Lewi ini banyak yang menjadi imam. Mereka justru, atau tepatnya Korah dan juga temannya yaitu Datan dan juga saudaranya yaitu Abiram melawan Musa dan juga Harun. Tuhan sudah memperingatkan supaya mereka bertiga, Korah, Datan, dan Abiram itu bertobat beserta dengan orang-orang yang dibujuknya, orang-orang yang sudah terkena tipu rayunya, sehingga menuruti apa yang dikatakan oleh Korah, Datan, dan Abiram supaya mereka memberontak Musa. Nah, di sanalah mereka tidak percaya, mereka tetap berkekeh pada pendiriannya untuk melawan Musa dan Harun. Mereka lupa bahwa Musa dan Harun adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan sendiri, yang dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk memimpin mereka. Sehingga ketika Musa pun juga sebetulnya sudah berdoa memohon kepada Tuhan, masakan Tuhan akan menghukum mereka, memusnahkan mereka. Semuanya itu terjadi karena mereka tidak mau bertobat. Mereka melawan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya haruslah dijalani walaupun tidak mudah, yaitu menjalani dalam masa katakanlah dari masa pembuangan menuju ke tanah terjanji itu tidak mudah. Mereka mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan, tetapi itu semuanya untuk kebahagiaan sejatinya. Nah, disinilah kita bisa mengambil hikmahnya dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita renungkan bersama-sama, yaitu intinya bahwa janganlah kita sekali-kali melawan Tuhan, sekali-kali memberontak Tuhan atas nama apapun, karena Tuhan tidak mau diberontak, Tuhan tidak mau dilawan. Karena apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu walaupun sulit, walaupun sukar, tidak mudah untuk kita jalani, tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Seperti hanya ketika kita hidup di tengah-tengah masa pandemi ini, memang tidak mudah, memang berat. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Artinya kesulitan kita, Tuhan juga peduli. Jika kita tetap dengan waspada, menjaga kesehatan kita, menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, kita akan boleh melewati masa-masa sulit itu. Kita terus bersandar supaya kita mendapatkan pelindungan cinta kasih dari Tuhan. Terlebih di dalam mempersiapkan perayaan ibadah Natal, di mana kita tetap harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Rasanya kita mungkin sudah jenuh, sudah malas, karena sudah bertahun-tahun, sekitar hampir 2 tahun
kita menjalani masa-masa yang berat di masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan kita juga mendengar mungkin ada varian baru yang sudah mulai istilahnya itu menjadi ancaman, yang katanya itu disebut Omikron. Nah, di sanalah kita tidak perlu khawatir berlebihan. Namun kita juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Percaya itu wajib, beriman itu harus, tetapi jangan konyol. Karena kita beriman, karena kita percaya, kemudian kita tidak mau menuruti apa yang menjadi anjuran pemerintah, kita melaksanakan semaunya sendiri juga jangan. Mari kita laksanakan, kita kerjakan apa yang menjadi tugas bagian kita, supaya apa yang kita kerjakan sekalipun tidak mudah, sekalipun sulit, baik dalam perjuangan hidup kita, para orang tua, menghidupi keluarga, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara dalam setiap pekerjaan, juga anak-anak di dalam sekolahnya, di dalam kuliahnya, terus tetap tekun semangat dalam belajar. Biarlah apa yang saudara-saudari, anak-anak perjuangkan, Tuhan yang memberkati kalian menjadi anak-anak yang berhasil, yang sukses di masa depannya. Mari kita songsong hari depan dengan tetap terus taat dan setia kepada perintah Tuhan. Jangan pernah sekali-kali memberontak, karena pemberontakan itu akan membawa petaka pada kita. Ini bukan ancaman, tetapi ini adalah peringatan untuk kita. Ini bukan perkataan saya, tetapi ini adalah firman Tuhan sendiri. Mari kita merenungkannya. Kita termasuk anak-anak umat Tuhan yang suka melawan, suka memberontak, ataupun kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang tetap taat dan setia, walaupun tidak mudah jalan yang harus kita lalui. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi yang belum reda ini Tuhan. Kami bersyukur karena sudah mulai surut, namun bukan berarti kami kemudian tidak mengindahkan atau mengabaikan, atau kami tidak menuruti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Biarlah kami tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, supaya di dalam kami mempersiapkan untuk pelaksanaan perayaan ibadah Natal tahun ini, kami semua boleh dilewatkan dari pandemi ini. Tuhan, kami semua diberi keselamatan, kami diberi kesehatan, diberi sukacita untuk menyambut perayaan Natal. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dialah Tuhan yang menyertai setiap pergumulan, setiap usaha yang dilakukan oleh umat-Mu dalam setiap perjuangannya. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini. Biarlah kami laksanakan, kami terapkan, kami wujud nyatakan dengan senantiasa taat menuruti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Ibu, Bapak, Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.